Selamat bergabung kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kita akan melanjutkan diskusi kita. Kali ini kita akan berdiskusi tentang expected value. Yang ini menjadi materi kelima ya, dari keseluruhan materi kita ada 7 materi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memperkirakan kejadian dari suatu kasus. Jadi kita berharap ada suatu nilai atau perkiraan awal yang itu kita tetapkan atau kita harapkan, dan ini sesuai dengan namanya expected ya. Expected value berarti satu nilai atau suatu angka yang itu kita harapkan terjadi di awal atau perkiraan kita di awal. Nah, contoh kasus misalnya ada sebuah klub lokal yang berencana untuk menginvestasikan sebesar 10 juta untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Tentu saja ini hanya sekedar ilustrasi saja karena tidak mungkin ya menyelenggarakan pertandingan hanya dengan modal 10 juta. Kecuali kalau pertandingannya sepak bola anak-anak mungkin. Nah, ini diharapkan penyelenggara bisa menjual tiket dan tiketnya nanti bisa mendapatkan keuntungan sampai 5 juta, sehingga total kalau dengan investasi berarti bisa kembali modal 15 juta. Investasi 10 juta dan mendapatkan 15 juta, jadi keuntungannya 5 juta. Namun ketika hujan terjadi pada saat penyelenggaraan, ini menjadi tidak sesuai dengan perencanaan awal. Jadi keuntungan 5 juta bisa diperoleh jika semua tiket terjual dan tidak terjadi hujan. Karena kalau terjadi hujan, kemungkinan penjualan tiket turun. Nah, ini probabilitasnya menurunkan expected value yang diharapkan di awal. Nah, kemungkinan terjadinya hujan ini menurut perkiraan cuaca 20% atau 1/5. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, apakah ini sebuah investasi yang menguntungkan dengan mengeluarkan 10 juta kemudian berharap 15 juta, tapi ada kemungkinan 20% terjadi hujan yang itu akan mempengaruhi penjualan tiket. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan ilmu statistik di sini yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan kasus, dan ini kita bisa menggunakan teori harapan matematis untuk menyelesaikan kasus ini atau expected value. Harapan matematis dapat memberikan pandangan luas secara cepat tentang karakteristik peubah hajat tanpa perlu mengetahui variabel tersebut diskrit ataupun kontinu. Expected value. Expected value ini ada beberapa macam representasi nilai, representasi data. Yang pertama berupa mean, kedua varian, dan yang ketiga standar deviasi. Nanti akan kita bahas satu-satu, dan ketiganya ini bisa berlaku untuk variabel acak diskrit ataupun variabel acak kontinu. Kita lihat untuk yang pertama kasusnya mean, expected value. Untuk mean ini adalah nilai rata-rata dari perulangan kejadian pada percobaan yang sama. Contoh, terdapat random variable X, maka nilai expected value dari X adalah rata-rata dari semua kemungkinan nilai yang dapat diambil oleh X, di mana setiap nilai diberi bobot oleh probabilitas kemunculannya dalam eksperimen yang dilakukan. Jadi ada random variable X, kemudian dari yang namanya expected value ini rata-rata dari setiap kejadian punya probabilitas kemunculannya sendiri-sendiri. Nah, maka rata-rata dari probabilitas dan dari setiap kejadian ini disebut dengan expected value yang dia diukur dengan mean ya, rata-rata sesuai dengan namanya. Contoh misalnya pembelian online. Ini bisa kasusnya apakah barang yang diterima itu sesuai harapan ataukah tidak sesuai harapan. Kemudian expected value untuk kasus discrete ya. Nah, kita coba jelaskan nanti discrete dengan kontinu untuk kasusnya. Nah, untuk random variable discrete atau jenis random variable yang datanya bisa dicacah atau tidak bisa dihitung, nilai harapan atau harapan matematis dapat dinyatakan sebagai
rumusan penjumlahan ini ya. X kali dengan peluang kejadian pada saat X. Jadi setiap kejadian punya peluang, nah maka berapa jumlah peluangnya, maka itu dijumlahkan dan ini muncul sebagai nilai expected value. Contoh tadi yang kita kemukakan di awal, ilustrasi sebuah klub lokal berinvestasi 10 juta untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola dan mereka berharap mendapatkan 15 juta atau berharap 5 juta keuntungan. Namun kalau hujan terjadi pada saat hari penyelenggaraan, maka ini bisa mempengaruhi besarnya nilai keuntungan. Jadi tidak lagi 5 juta tapi bisa berkurang. Nah, menurut perkiraan 20% terjadi hujan. Nah, apakah ini tetap bisa diambil keputusan untuk berinvestasi, menyelenggarakan pertandingan? Nah, ini kita bisa melihat kasusnya di sini. Kalau tidak terjadi hujan, maka nilai yang diperoleh bisa full 5 juta. Ini 5 juta ini ya. Pertambahannya 5 juta dari 10 menjadi 15. Namun ada kemungkinan di sana terjadi hujan. Yang itu kejadiannya 0,2 atau 20%. Sehingga probabilitas tidak terjadi hujan 80%. Nah, 20% ini berarti mengurangi angka dari keuntungan 10 juta. Sehingga kalau dihitung, jika di rata-rata ini ada dua kejadian ya, berarti di sini ada ketika hujan dan ketika tidak hujan, maka expected value-nya adalah kombinasi dari atau kumpulan dari dua kejadian tersebut. Jadi ini 5 juta kali 0,8 dikurangi karena dia mengurangkan 10 juta kali 0,2 sehingga expected value-nya adalah 2 juta. Kalau dihitung dari keuntungan ya masih untung, tetapi tidak maksimal, tidak 5 juta, tetapi masih untung atau bisa nambah 2 juta. Nah, untuk kasus yang continue, random variable continue, harapan matematisnya dinyatakan dengan ini. Kita perlu ingat ya, tadi di awal sudah kita bahas probability density function itu bentuknya fungsi. Jadi probabilitasnya digambarkan dalam bentuk fungsi. Nah, expected value-nya ini adalah integral dari fx, di mana nilai x-nya ini rentangnya antara A sampai dengan B. Contoh kasus misalnya, ini jika X adalah masa kerja baterai sebuah alat yang dinyatakan dalam fungsi PDF, maka berapa lama masa kerja baterai tersebut akan berakhir. Jadi ini adalah sebuah fungsi PDF, probability density function, karena datanya adalah data continue, bukan data discrete. Dan ini fungsinya nilainya jika X lebih besar daripada 100, maka dia memenuhi fungsi ini. Selain itu kurang dari 100 atau kurang, nilainya 0. Nah, kalau kita hitung, maka expected value-nya ini antara di atas 100, berarti mulai 100 sampai dengan tak hingga, ini adalah x fx, ini fungsi fx-nya. Nah, dimasukkan dalam perhitungan integral, maka nilainya adalah 200. Artinya apa? Artinya baterai bisa bertahan hingga 200 jam. Jadi dengan perhitungan ini, jika diketahui fungsinya ini, maka baterai bisa bertahan, harapannya nilainya bisa sampai 200 jam. Expected value untuk varian. Setelah tadi kita bahas untuk mean, ini untuk varian. Ini adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan perbedaan atau simpangan antara nilai suatu random variable dengan rata-rata dari variabel tersebut. Kita masih ingat kalau di statistik deskriptif ya, berarti varian ini juga menunjukkan simpangan ya. Simpangan di sini juga ini simpangan ketika kita mendapatkan nilai dari suatu random variable yang itu dihitung terhadap rata-rata dari variabel tersebut, maka bisa muncul dalam bentuk varians. Varian untuk random variable discrete, ini untuk yang discrete, ini rumusnya. Kemudian untuk yang continue, ini bentuknya atau rumusnya berarti x fx, tapi ini x kuadrat ya, karena ini sudah
turunan. Di sini juga sama fx-nya tapi x kuadrat dikurangi dengan e pangkat x dikuadratkan. Ekspektasi tapi dikuadratkan. Setelah ini ekspektasi untuk x kuadrat. Nah, contoh misalnya contoh kasus permintaan mingguan untuk air kemasan mineral dalam ribuan liter dari toko-toko kelontong adalah continuous random variable. Ini berarti kita ketahui datanya jenisnya apa? Datanya jenisnya continue. Variabel aja tapi continue, sehingga digambarkan probabilitasnya dalam bentuk fungsi ya. Ini fungsi PDF. Fx sama dengan 2 kali x minus 1 yang itu nilainya antara 1 sampai 2. Jadi selain itu nilainya 0. 1 atau kurang, 2 atau lebih nilainya 0. Maka tentukan min dan varians dari X. Jadi ini kasusnya ada sebuah fungsi PDF seperti ini. Kita diminta untuk menentukan rata-rata dan varians dari X. Nah, ini rata-ratanya, nah, karena ini menggunakan variabel continue. Nah, ini fungsinya atau rumusnya seperti ini, X fx dx. Kita masukkan nilainya yang sesuai dengan fungsi ini, ada dalam rentang 1 sampai 2 dan fungsinya adalah fungsi ini. Nah, fungsi ini kemudian dimasukkan. Kita perlu mencari x kuadratnya juga karena nanti untuk mencari variansnya, sehingga EX dan EX kuadrat. Ini dimasukkan x-nya x kuadrat, kemudian dicari, ketemunya ini, maka nilai variansnya adalah 17/6 atau EX kuadrat dikurangi dengan EX dikuadratkan, 5/3 dikuadratkan, jadi 1/18 ini ya. Standar deviasi, ini yang ketiga, expected value untuk pengukuran standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran yang menunjukkan simpangan pada semua nilai yang terdapat pada random variable terhadap reratanya. Nah, deviasi standar atau standar deviasi diukur dengan menghitung akar kuadrat dari varian. Setelah ketemu varian, cukup diakarkan, maka bisa ketemu standar deviasi atau deviasi standarnya. Varian tadi sudah kita cari di sebelumnya. Nah, untuk yang slide terakhir untuk materi ini ada sebuah pertanyaan yang diharapkan nanti Anda bisa memahami kasusnya, kemudian coba menyelesaikan kasus ini. Jadi semisal ada 2 tim yang bermain atau bertanding, dan ketika di akhir pertandingan maka salah satunya menang ya. Salah satunya menang. Suppose that each game played is independently won by team A with probability B. Jadi kalau dimenangkan oleh tim A, probabilitasnya P. Berarti kalau B ya 1 minus P gitu kan. Find the expected number of games that are played when E equals to 2. Also show that this number is maximized when P equals to 1.5. Ya. Ini contoh kalau dia dimainkan 2 kali dan angka itu bisa maksimal kalau peluangnya 1/2. Nah, silakan untuk coba dipahami, kemudian coba diselesaikan. Baik, untuk pertemuan di diskusi kita di sesi kelima mungkin bisa kita cukupkan sekian, nanti akan kita lanjutkan di chapter berikutnya. Terima kasih.